Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-muridku sekalian, kembali lagi bertemu dengan Bapak di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk Madrasah Aliyah kelas 12. Pada semester ganjil kemarin kita sudah banyak membahas tentang utamanya adalah Islam masuk ke Indonesia, kerajaan-kerajaannya, Wali Songo, dan sebagainya. Nah, pada semester genap kali ini kita akan membahas lebih luas lagi. Nah, pertemuan pertama kita akan membahas tentang Islam di Asia Tenggara. Baik, anak-anak sekalian, Islam di Asia Tenggara itu termasuk 7 kekuatan Islam di dunia. Nah, ada Arab, Persia, Turki, Afrika, India, dunia Barat, dan Asia Tenggara. Nah, sebelum kita lebih lanjut, Bapak mau kasih lihat dulu satu video yang menurut Bapak bagus untuk sebagai pengetahuan kita sebagai orang yang mempelajari sejarah Islam. Ini dia videonya. Ini adalah video tentang sejarah dunia Islam. Kita lihat di sini ada beberapa daerah yang akan berwarna hijau. Kemudian ini adalah tahun di mana Islam sudah mulai menyebar. Seperti kita ketahui, Rasulullah lahir pada 571 ya, hitungan Masehinya. Kemudian Rasulullah diangkat menjadi nabi di usia 40 tahun atau 610 ya, di hitungan Hijriah, di hitungan Masehi. Kemudian berdakwah di Mekah selama 13 tahun sampai 623 ya. Kemudian hijrah ke Madinah. Nah, nanti di Madinah lah mulai terjadinya wilayah Islam. Di mana Madinah? Nah, Madinah itu ada di dekat Laut Merah di sini ya, di Arab Saudi kalau sekarang. Indonesia ada di sini tentunya, kalian bisa lihat sendiri, ini khas ya Indonesia pulaunya. Baik, kita lanjut dulu. Nah, lihat 623 ini sudah mulai Mekah, Madinah dan Mekah. Karena apa tentunya kalian ketahui, sebelum meninggal Rasulullah meninggal pada 632 Masehi. 630 Rasulullah sudah melakukan Fathu Mekah. Nah, Fathu Mekah itu adalah penaklukan Mekah. Nah, setelah penaklukan Mekah dilanjutkan oleh Khulafa Rasyidin. Ya, Khulafa Rasyidin selama 30 tahun. Nah, pada masa Khulafa Rasyidin ini dari Madinah sudah mulai menyebar ke daerah-daerah seperti Syam ya, kemudian ke daerah Irak. Ya. Nah, sekarang ini negara Arab Teluk ya, seperti Bahrain, Uni Emirat Arab, Qatar ya, di daerah sini. Ini Oman, di sebelah sini Yaman. Kita lanjutkan. Ini masih masa Khulafaur Rasyidin. Lihat, perkembangan Islam sudah cukup besar. Ya, diperkirakan jumlah penduduknya segini ya. Nah, ini sudah mulai pada masa Bani Umayyah, karena pada masa Khulafaur Rasyidin itu adalah dari 633 sampai 662 ya, karena masa Khulafaur Rasyidin itu 30 tahun ya, sampai nanti Ali bin Abi Thalib ya, 662. Nah, sudah mulai ya dekat
negara-negara dekat Laut Merah. Ini Laut Merah ya, Laut Merah. Ini sudah mulai ditaklukkan semua dan sudah mulai masuk ke Afrika. Ini sebagian Mesir, ini sebagian yang yang kemarin kita sebut Ethiopia atau Habsi. Jadi dulu Nabi Muhammad SAW itu kan pertama kali pertama kali hijrah ya, meskipun nabinya tidak ikut ya, ke daerah Habsi. Habsi itu kalau sekarang Ethiopia, dekat Teluk Aden ya, Teluk Aden sebelah sini. Jadi udah mulai ditaklukkan di daerah Ethiopia, kemudian Mesir dan Palestina ya. Pada masa Umar nih Palestina sebelah sini. Ya belum ada Israel dulu ya, belum ada Israel. Lebanon sekarang ya, Lebanon ini udah mulai ditaklukkan. Nah, sebelumnya Bapak lupa mengingatkan ya. Enaknya sih di Google Map aja ya. Ini nggak ada ininya. Oke, nih Bapak kasih gambarannya dulu. Nah, dulu Islam itu lahir di Madinah, di Mekah di sini diapit oleh dua imperium. Nah, ada imperium Persia dan ada imperium Bizantium atau Romawi Timur. Daerah Persia itu daerah yang sekarang meliputi Iran, Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan. Nah, Irak juga itu adalah dikuasai oleh Persia. Nah, nanti ditaklukkan ya pada masa Umayyah, juga pada masa Abbasiyah. Tapi mulai ditaklukkan juga pada masa Khulafaur Rasyidin. Ini Persia cukup yang pertama kali mungkin bisa dikatakan ditaklukkan oleh Islam. Nah, imperium yang kedua adalah Imperium Bizantium. Nah, Imperium Bizantium ini sekarang daerah Suriah, Turki, Istanbul, dan sampai ke daerah Eropa Balkan. Ya Eropa Balkan ini ya, Bulgaria, Yunani, negara pecahan Yugoslavia di sini ya. Pecahan Yugoslavia. Nah, itu adalah daerah dari Bizantium atau Romawi Timur. Jadi dulu Arab Saudi itu diapit oleh dua imperium besar, yang pada nantinya dua imperium besar ini ditaklukkan dan menjadi wilayah Islam. Nanti ada cerita Konstantinopel tuh di mana, Pak? Konstantinopel tuh di sini ya, di Istanbul. Nah, biar kalian kebayang ya, nanti warna hijaunya, warna-warnanya itu di sebelah mana sih? Nah, ini ada gambarannya lah. Ya. Oke, itu tadi. Nah, jangan lupa nanti ya ke Laut Tengah. Nah, tadi Bapak bilang ya, Ethiopia ini adalah yang pertama kali Rasulullah melaksanakan hijrah. Baik, kita lanjut di petanya. Nah, sudah mulai Persia ditaklukkan oleh Umayyah, dan kita lihat Afrika Utara ya, itu sudah mulai ditaklukkan. Ini Afrika Utara ya, daerah kalau sekarang itu Libya, ini ya Mesir, Libya, Aljazair, Maroko, dan di sini daerah Granada ya, atau dulu namanya Andalusia, Sevilla di sini ya, Sevilla, Granada. Sebelah sini Madrid, sebelah sini ya Barcelona, sebelah sini Portugal. Ini udah mulai ditaklukkan Afrika Utara. Karena apa? Bani Umayyah itu berkuasa dari 663 sampai 750 ya. Ini udah mulai kejatuhan Bani Umayyah, dan disebut pada masa Bani Umayyah ini sebagai masa penaklukan. Karena Bani Umayyah ini bisa dikatakan masa penaklukan besar-besaran dalam Islam. Jadi mulai nih tersebar, Persia udah mulai jatuh, tapi Bizantium belum ya, sebagian belum.
Afrika Utara sudah mulai terkuasai itu pada masa Bani Umayyah. Pertanyaannya, kenapa ini yang pinggir-pinggirnya bisa dikuasai? Ingat ya, dulu jarang sekali invasi lewat darat ya. Nah, maka pada masa Bani Umayyah inilah Islam itu pertama kali punya armada laut ya, maka menyeberangi Laut Tengah. Akhirnya semuanya hampir ditaklukkan negara Afrika Utara dan sampai nyebrang ke Spanyol. Nah, ini Selat Gibraltar atau Selat Jabal Torik ya. Nah, Jabal Torik itu yang menaklukkan nanti ya, menaklukkan Granada, menaklukkan Spanyol. Oke, tadi katakan ya, daerah sekarang itu daerah Iran, ininya Afghanistan, Pakistan ya sudah mulai masuk. Kalau dulu namanya itu Samarkand ya, Samarkand. Dari sini Kufah, Basro, Samarkand nanti kalau di sejarah itu disebutkan Islam punya daerah dari ujung Samarkand ya sampai ke ujung Afrika Utara. Nah, Samarkand itu maksudnya sekarang itu daerah Pakistan ya. Oke, kita lanjut. Nah, mulai pada masa Bani Abbasiyah, mulai penaklukan juga banyak. Bani Abbasiyah ini cukup lama ya, 5 abad. 5 abad. Lihat, Asia Tengah sudah mulai takluk. Afrika ya sudah mulai ke daratan. Dan lihat Spanyol di sini juga sudah mulai banyak, Asia Tengah. Tapi lihat di Nusantara, di Indonesia, ini belum ada warna hijaunya. Meskipun nanti secara teori Islam itu sebenarnya sudah masuk di tahun 600-an Masehi atau abad ke-7 itu sudah masuk. Cuma ya tadi di Indonesia ini nantilah secara umumnya ya, baru ininya adalah abad ke-12 nanti. Eropa ya, Asia Tengah sekarang pecahan Uni Soviet ya, yang akhirnya stan ya, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan. Di Afrika Tengah juga ya sudah mulai. Nah, bisa dilihat abad ke-12 ini sudah mulai di Nusantara ada yang berwarna hijau nih. Nah, ini daerah Malaysia kalau sekarang ya, Malaysia Barat. Karena dulu di daerah Malaysia ini termasuk di Selat Malaka, Semenanjung Malaka. Ya, jadi sebagai konsekuensi sebagai negara yang menjadi jalur sutra. Oke, selanjutnya terus kita lihat. Nah, sudah mulai ya, Asia Tengah sudah mulai banyak. Asia Tenggara ya, Asia Tenggara, Malaka itu sudah mulai ditaklukkan. Afrika sudah mulai banyak ini ya, Aljazair, Libya, Sudan. Nah, lihat di daerah Indonesia ini sudah mulai. Ya, sudah mulai. Kemudian di daerah Sulawesi juga sudah mulai ada penaklukan. Oke. Nah, ini udah mulai pada masa Turki Utsmani. Oh, ini ya Utsmaniyah. Udah masa Turki Utsmani. Nah, jadi udah mulai banyak penaklukan ke luar daerah dari Asia Selatan, Asia Tengah.
mulai ke kita nih, ke apa namanya, Asia Tenggara. Oke, kita lanjut aja dulu sampai beres ya. Tapi kalian lihat di situ warna hijaunya ada juga yang hilang tuh. Di Spanyol udah mulai hilang karena Umayyah II ya itu dan ditaklukkan. Tapi tentu penggantinya ya Asia Tenggara ini sudah mulai hijau banyak. Asia Tengah pun nanti ketika Uni Soviet berkuasa ini udah mulai berkurang. Nah, dulu Asia Timur juga sudah mulai ada ya. Jadi ada Filipina, meskipun Filipina sekarang Asia Tenggara ya. Asia Timur itu Cina, Jepang, Korea. Oke, sudah mulai abad ke-20. Indonesia bisa dilihat hijaunya sudah mulai ya, banyak sekali. Nah, inilah penyebaran Islam di seluruh dunia. Nah, biar kalian paham nih, ternyata kita ini nggak sendiri orang Islam itu. Ya, kita punya teman satu agama itu di berbagai negara. Nah, ingat dulu belum ada benua Amerika ya, di sini juga belum tergambarkan ya benua Amerika. Maka disebutkan Islam itu menguasai hampir setengah ya, atau 2/3 dunia ya, karena memang apa namanya, wilayahnya sangat luas pada zaman kekhalifahan itu. Nah, baik, kita lanjut lagi ke slide. Nah, tadi disebutkan 7 kekuasaan Islam di dunia ya, ada 7 hal di sini. Nah, kenapa sih Islam itu bisa singgah di Indonesia? Hal ini tidak lepas dari peran, mohon maaf ini terlalu ini ya, peran Islam sebagai peran Nusantara sebagai wilayah yang terlewati jalur sutra. Nah, jadi jalur sutra itu dulu Indonesia termasuk jalur sutra. Nah, Islam di Asia Tenggara juga disebut sebagai Islam terbanyak di dunia. Kalau dibagi per kawasan ya, Islam Asia Tenggara itu termasuk yang banyak. Karena apa? Indonesia terutama menjadi bagian yang menyumbang total 250 jutaan ya orang Islamnya. Kemudian Islam di Asia Tenggara, namun ya Islam di Asia Tenggara ini lebih banyak diidentikan dengan Melayu. Nah, bahkan 42% dari total masyarakat Asia Tenggara yang beragama Islam itu adalah Melayu. Nah, ada video kedua yaitu tentang penyebaran Islam di Asia Tenggara ya, secara umumnya. Bagi Bapak sendiri mungkin kalian daripada ini apa namanya secara teori baca buku. Nah, Bapak harap dengan hal-hal kayak gini itu bisa terjelaskan dengan baik. Nah, bisa dilihat ini dari 100 tahun sebelum Masehi ya. Ini per 100 tahun kalau nggak salah ya.
Nah ini warna-warnanya animisme ya, ini udah banyak animisme. Hindu, peradaban Hindu mulai masuk karena orang India banyak masuk. Buddha sudah mulai masuk. Nah, makanya nanti di daerah Sumatera ini berkembangnya Kekaisaran Sriwijaya yang beragama Buddha, tapi kalau di Jawa nanti lahir Majapahit yang lebih beragama Hindu. Jadi sejak dahulu ya, sambil aja ya kita lihat video, Asia Tenggara ini sudah disinggahi beberapa agama, dan persinggahannya tersebut bisa dikatakan akibat dari Nusantara sebagai jalur sutra. Nanti Bapak terangkan ya. Nah, jadi Hindu Buddha itu lama di Indonesia. Animisme pun lama. Ini yang merah ini animisme. Di Indonesia Timur itu sampai abad ke-13, abad itu masih animisme. Sebelum nanti ditaklukkan Majapahit. Ya ini di daerah ini ya, di atas ini udah masuk Asia Tenggara. Vietnam, Kamboja, Thailand, Myanmar ya, Myanmar, Laos. Nah, Islam yang warna hijau sudah masuk di abad ke-13. Mulai masuk itu bukan berarti masuk pertamanya ya, nanti kita bahas lagi teori tersebut, tapi minimal ada bayangannya dulu nih. Islam tahun-tahun ini udah mulai menguasai ini ya, ini Sulawesi Selatan ya, Makassar. Lihat Filipina itu sebenarnya sudah agak duluan nih masuk Islamnya ya. Kesultanan Sulu dulu ya, ada namanya itu Kesultanan Islam Sulu, deket sama, nanti berhubungannya sama Ternate Tidore, Islam Ternate sama Islam Tidore. Jawa ya, Jawa sudah mulai ya ini. Nah, pada masa abad 16 ini seperti kita ketahui ya, udah mulai masuk penjajahan di Indonesia. Di Filipina udah mulai masuk ya, sehingga jadi warna kuning itu anak Katolik karena dijajah oleh kalau Katolik itu Portugal ya, bacanya Portugis. Kita juga dijajah oleh Portugis. Tapi bedanya kita nggak konversi agamanya. Tidak terkonversi agamanya. Mahayana ini sebenarnya bagian dari Buddha juga ya. Reformed ini bagian dari Kristen ya, Kristen juga sama. Kristen ada Protestan, ada Katolik. Nah, ada juga aliran satunya lagi. Kalau di Islam itu ya, kalau ini menurut sejarawan ya, ada Syiah, ada Sunni gitulah. Nah, kita tentu beruntung ya, sudah banyak Islamnya. Apa ini warna kecil apa? Ini Singapura ya, Singapura. Nah, Singapura ini secara mayoritas agamanya Buddha. Nah, ini ya sudah ada gambaran lah kalian ya, daerah-daerah Asia Tenggara mana yang masuk Islam. Ya, masuk Islamnya ada nih. Bisa dilihat. Di sini dari atas ya, Myanmar, Laos, Vietnam, kemudian Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, Filipina. Nah, ini di
daerah Timur Timur, Papua Nugini. Nah, bisa dikatakan Islam di Asia Tenggara ini dibagi menjadi dua macam. Ada yang Islamnya itu mayoritas, ada yang Islamnya itu minoritas, ya, minoritas. Yang mayoritas di negara apa saja? Yaitu di 3 negara minimal, ya. Ada Indonesia 88%, Malaysia 60 lebih, Brunei 67% lebih. Ada yang minoritas juga, ya, bahkan kebanyakannya minoritas, ya. Singapura 15%, Filipina 5%, Thailand 5,7%, Myanmar 3%, Laos 1%. Nah, ini adalah demografis, ya, pembagian Islam atau pembagian Islam di Asia Tenggara. Nah, kita lanjut ke teori masuknya kedatangan Islam di Asia Tenggara. Nah, teori kedatangan Islam di Asia Tenggara ini tidak jauh beda dengan teori ketika kita belajar teori Islam masuk ke Indonesia. Makanya Bapak ini sekalian menjelaskan yang kemarin Bapak tidak sempat buat videonya tentang Islam masuk ke Asia Tenggara. Ya, ada 4 teori, yaitu dari Gujarat, kemudian dari Persia, dari Arab, dan dari Cina. Islamisasi di Asia Tenggara menyebarnya cukup lama, tapi nyaris tanpa pergolakan politik, ya, tanpa pergolakan politik atau ekspansi militer. Beda kalau di yang lain, ya, di negara Islam yang lain biasanya masuk Islamnya itu karena penaklukan, futuhat, ya, kalau kita bahasanya itu futuhat. Nah, tapi kalau di Indonesia itu lebih ke metode budaya, ya, seperti perkawinan, pendidikan, perdagangan, dan lain sebagainya. Nah, ini kedatangan Islam di Asia Tenggara. Nah, langsung saja kita ke Google Map lagi, ya. Nah, tadi sudah terbayang kan, ya, penyebaran Islam di dunia. Sekarang adalah masuknya Islam di Asia Tenggara nih, 4 teori. Yang pertama, teori dari Arab. Kenapa bisa muncul teori dari Arab? Ingat, seperti tadi Bapak sampaikan, Indonesia itu termasuk jalur sutra, ya, jalur sutra. Nah, ada yang warna hijau itu yang lewat laut. Kita perbesar dulu, ya. Nah, Selat Malaka, ya, ada yang ke Bandar Sri Begawan dulu, ya, ada yang langsung ke Cina. Ini ke Vietnam dulu, ada yang juga lanjut ke Jawa. Tapi minimal ini udah kebayang nih jalur sutra, ya, perdagangan pada zaman kuno. Ada juga yang lewat darat, nah, yaitu adalah jalur. Nah, sebenarnya zaman perdagangan dulu itu yang lewat darat itu justru yang jualan sutra. Kalau yang lewat laut ini kebanyakannya jualan keramik. Karena apa? Nanti ada satu kapal yang ada di Belitung. Bisa dikatakan ini dari abad 12 katanya kapal ini. Ternyata isinya di dalamnya itu banyaknya keramik, ya. Banyaknya keramik, ya. Nah, ini Indonesia sebagai jalur sutra, ya, tapi disebutnya jalur sutra, ya. Jadi orang Arab itu sama orang Cina, ya, Arab sini, bahkan sama orang Romawi juga, itu sudah mulai ada interaksi dagang. Jadi orang Arab itu dagang ke Cina, orang Cina juga dagang ke Arab, ya, dagang ke Arab. Nah, tentu kalau dagang ke Cina, dia ada yang langsung, ya, langsung. Tapi kebanyakannya menyusuri ini, ya, menyusuri pinggir-pinggir pantai.
Nah, karena apa? Karena sangat tergantung kepada cuaca, yaitu adalah teori ada angin muson barat dan angin muson timur. Nah, dari Teluk Aden ya, ada juga yang dari Teluk Aden ini langsung ke kita ya, ada yang langsung ke kita. Nah, maka orang Arab yang ingin berdagang ke Cina banyak yang singgah di sini, karena kan harus lewat sini dulu ya. Nah, banyak yang singgah di Selat Malaka. Nah, maka kemudian ada yang melanjutkan ke Cina ya, ada juga yang lewat Brunei ya, maka nanti Brunei juga menjadi salah satu negara Islam. Itu karena juga sering disinggahi oleh oleh pedagang Arab. Nah, Islam bisa dikatakan masuk ke Indonesia itu pada awal-awal abad 7 Hijriah, 600-an. Ya, pada zaman Khulafaur Rasyidin katanya. Karena apa? Bisa masuk akal. Karena orang Arab itu dulu berdagang ke Cina. Dan ingat, ketika orang Arab itu kalau udah dagang dari Cina, mau pulang ke Arab itu harus nunggu angin muson barat dulu. Ya. Dan nunggu angin muson itu kan nggak tiap hari ya, tapi 6 bulan sekali. Nah, maka sambil menunggu hal tersebut tentu singgah di beberapa daerah di Selat Malaka, ada yang di Aceh ya, ada yang di ada yang di Pekanbaru, ada yang di Malaysia. Nah, maka di daerah-daerah Selat Malaka ini terjadi namanya tuh kampung Arab dulu ya. Banyak kampung-kampung Arab nih di sini itu. Kampung-kampung Arab, karena memang orang Arab yang pengen balik lagi ya, mereka tentu akhirnya berkeluarga di sini, bahkan ada yang menikahi orang-orang asli dari Melayu. Nah, disitulah awal mula Islam masuk ke Asia Tenggara. Nah, ini teori Arab ya, teori Arab bisa dikatakan seperti itu. Kemudian yang kedua yang paling populer adalah teori Gujarat ya, pedagang Gujarat di daerah barat India ya, Gujarat ini. Kenapa ada teori dari Gujarat? Nah, hampir sama sebenarnya dengan teori dari Arab. Artinya orang Arab dulu ya gak semuanya dagang langsung ke Cina. Ada yang dia lewat perantara dulu, dia jualnya ke orang India. Nah, India nanti yang jualnya ke Asia Tenggara dan ke Cina. Nah, jadi bahkan mungkin kebanyakan seperti itu ya. Jadi dijualnya ke India dulu. Nah, baru nanti ke Asia Tenggara. Nah, nanti pedagang Gujarat inilah, bahkan dari ada Bangalore juga banyak ya. Dari sini ya masuk ke Asia Tenggara dan akhirnya juga sambil menyebarkan agama Islam. Nah, itu teori kedua, ada teori dari Snok Huguronje ya. Itu adalah teorinya masuk Islam dari Bangalore dari Gujarat ya, dan Bengal juga ada. Nah, kemudian ada juga teori yang ketiga, yaitu dari Persia. Nah, seperti hampir sama sebenarnya teorinya. Jadi orang-orang Persia juga dulu termasuk bagian dari jalur perdagangan kuno ya, Persia. Ada yang lewat darat dan ada juga yang lewat laut. Tapi dari Persia ini sebenarnya cukup lemah, tapi secara kebudayaan itu cukup masuk akal. Karena ternyata penerjemahan Melayu itu hampir sama dengan penerjemahan orang Persia. Maksudnya gini, nulis as-salat itu kan sod, lam, alif, tak marbutoh ya. Nah, tak marbutoh ini di Melayu
juga di bahasa Indonesia itu kan diganti jadi T ya, salat ya. Kemudian tak marbutoh zakat juga zakat. Nah, penerjemahan ini sama dengan penerjemahan di di Persia. Nah, di Persia salat, zakat. Ya kalau dibaca itu kan zakah harusnya ya, zakah. Kecuali disambung ya, disambung. Kalau diwakopkan itu kan hak harusnya ya. Tapi ditulisnya jadi T itu karena ternyata di di Persia juga seperti itu. Maka ada teori Islam masuk dari Persia. Di antaranya selain karena faktor dagang. Dan yang terakhir tentu yang aneh adalah masuk dari Cina, Pak. Pak kok bisa masuk dari Cina? Padahal kan tadi dari Arab itu langsung lewat ke kita dulu baru ke Cina. Ingat ya, dulu itu jalur sutra itu tidak hanya jalur laut, tapi ada juga jalur darat. Nah, ini jadi orang Arab langsung ke Tiongkok lewat jalur darat. Orang Tiongkok juga langsung ke Arab lewat jalur darat. Nah, jalur sutra. Dulu ada namanya tuh pandemi flu Spanyol. Ya, lebih parah dari sekarang sebenarnya. Flu Spanyol itu bahkan sampai jutaan orang yang meninggal. Di antaranya yang berperan terhadap penyebaran flu Spanyol itu dulu karena ini jalur sutra ini. Ya, jadi orang yang dari Spanyol dulu mau dagang ke Cina, akhirnya ya nyebarin virus dari daerah sepanjang ini. Banyak dulu yang kena flu Spanyol itu ya. Nah, karena ada jalur darat, maka orang Tiongkok juga banyak menyebarkan Islam ke Asia Tenggara, terutama ke Indonesia. Ya, ke Indonesia. Maka di Indonesia itu ada namanya Masjid Laksamana Cheng Ho, ya. Karena ketika Laksamana Cheng Ho ingin ke Indonesia itu, ternyata di Indonesia itu sudah banyak perkampungan Islam Cina, terutama di daerah Jawa. Ya. Di daerah Jawa itu sudah banyak perkampungan Islam Cina. Nah, tadi ya sudah mulai masuk ke Asia Tenggara. Nah, tapi kok Pak gambarnya baru hijau di abad ke-12 ya, abad 1100 berapa? Nah, karena tadi setelah mulai menikah dan banyak kampung-kampung Arab, banyak komunitas Islam, barulah mereka berdakwah ke kerajaan. Nah, kerajaan-kerajaan inilah nanti yang masuk Islam dan akhirnya menjadi wilayah Islam. Nah, nanti Samudra Pasai itu ceritanya juga kayak gitu ya. Jadi kerajaannya masuk Islam, akhirnya menjadi Samudra Pasai di sini ya, menjadi bagian dari Islam di Asia Tenggara, yang berperan menjadi Islam di Asia Tenggara. Nah itu ya, jadi ada 4 teori masuknya Islam ke Asia Tenggara yang sama teorinya dengan Islam ke Indonesia. Karena tentu ya, sebagian besar Islam di Asia Tenggara ini adalah orang atau wilayah dari Indonesia. Nah selanjutnya, setelah kita belajar tentang teori, nah ada metode ya, ada yang nanti perkawinan, ada pendidikan, ada perdagangan dan budaya. Pak, termasuk lama dong ya, dari abad ke-7 sampai abad ke-12. Iya, termasuk lama. Tapi ingat, Islam masuk ke Indonesia itu bisa dikatakan tanpa pergolakan politik. Ya. Kalau dulu itu lewat penaklukan, takluk masuk Islam. Maka di Indonesia itu jarang sekali terdengar masuk Islam akibat peperangan, enggak ya. Enggak. Nah selanjutnya, peran Melayu pada Islam di Asia Tenggara bisa dikatakan mayoritas ya, Melayu ini mayoritas
Bahkan disebutkan Melayu adalah Islam, Islam adalah Melayu. Islam di Indonesia, di Asia Tenggara ya, di Asia Tenggara bisa dikatakan sebagai Islam yang lebih lunak ya, jinak dan lebih toleran ya, lebih Islam rahmatan lil alamin lah ya. Kita harus bangga nih dengan predikat ini ya. Pak, lunak jinak ini berarti mudah ditaklukkan? Enggak. Bahkan ceritanya kan ya, Nusantara ini, Indonesia ini dijajah Belanda berapa tahun? 3 abad. Tapi ingat, tidak ada konversi satupun, bahkan mungkin sebagian kecil saja yang berkonversi ke agama Kristen. Nah, ini adalah buah dari apa? Buah pendekatan Islam masuk ke Asia Tenggara ini, ke Indonesia khususnya lewat kebudayaan. Beda kalau masuknya Islam itu lewat ditaklukkan ya, seperti Asia Tengah ini dan Spanyol ya. Tadi kan Spanyol pernah warna biru ya, warna hijau di sini. Pernah ditaklukkan oleh Umayyah. Ya, tapi kenapa cepat sekali Spanyol ini hilang Islamnya? Karena penaklukan. Yang namanya orang ditaklukin ya karena dia Islamnya itu karena takut aja ya, penguasanya orang Islam. Tapi kalau penguasanya udah ganti, dia juga bakal ganti lagi. Ya. Di Asia Tengah ya. Dulu sebelum dikuasai Rusia ya, dulu Uni Soviet ya. Nah, juga berakhir Islamnya itu hilang sebagian ya. Karena apa tadi? Karena banyaknya futuhat ya. Beda di Asia Tenggara. Asia Tenggara ini kita dijajah, Malaysia dijajah Inggris ya. Kita dijajah Belanda, Portugis, Belanda dan Jepang. Itu tidak sampai terjadi konversi agama. Padahal mereka itu kan punya 3G ya, 3G ya, misi 3G. Gold ya, glory dan gospel, misi suci. Di antara misi suci itu adalah zending ya, kristenisasi. Tapi praktis hanya di bagian timur saja yang terkonversi. Tapi kalau yang di utama-utamanya di Jawa ya, itu tidak banyak terkonversi. Sekali lagi karena itu adalah masuk akibat atau faktor dari Islam yang masuk secara faktor kebudayaan. Orang yang masuk Islamnya itu secara budaya itu sangat sulit sekali buat pindah ke agama lain ya. Baik. Nah, jadi meskipun secara lama ya, cukup lama, tapi ya istilahnya pelajarannya adalah hikmahnya adalah Islam di Asia Tenggara ini meskipun dijajah ratusan tahun ternyata tidak terjadi konversi terhadap agama dari penjajah ya. Oke, itu ya. Nah, itu yang harus kalian pahami ya dari teori tentang masuknya Islam dan metodenya. Kita harus bangga nih yang jadi Islam di Asia Tenggara, khususnya Islam di Indonesia. Kemudian juga nanti ada peranan kesultanan. Nah, peranan kesultanan juga ini berperan cukup vital. Di antaranya ada beberapa kerajaan nih. Ada Pasai, Malaka, Aceh, Johor. Ya. Siak juga sebenarnya ada ya, Riau, Siak, nanti ada Siak, Indragiri. Nah, yang pertama tadi ada Samudra Pasai. Samudra Pasai ini pusatnya di Aceh Timur ya. Di Aceh Timur. Nah, di daerah Lok Sumawe sini. Nah, jadi banyak terjadi menjadi wilayah dari Samudra Pasai ini.
Bahkan ketika Majapahit mulai berinvasi ke ke Sumatera, itu daerah Samudra Pasai yang sulit ditaklukkan ya. Karena hampir sama ya, sama-sama abad ke-12. Sama-sama abad ke-12. Ini mulai ditaklukkan. Nah, nanti juga Samudra Pasai inilah nanti yang mulai menaklukkan Selat Malaka sehingga Islam itu bisa menyebar ke daerah Malaysia sini ya. Tapi nanti lebih luas lagi ketika Kesultanan Malaka ya. Kesultanan Malaka ini bisa dikatakan punya wilayah di sebagian Sumatera dan Malaysia Barat. Ya, Malaysia Barat ini termasuk dari Malaysia sampai nanti ke Asia Selatan. Asia Selatan Thailand Selatan ya. Ini bisa dilihat ya, ini yang hitam ini adalah batas negara ya. Ini udah Asia Selatan, Thailand Selatan, Provinsi Patan. Ya, Provinsi Patan ini adalah bagian dari Islam di Thailand Selatan. Kebanyakan nanti orang Thailand yang masuk Islam itu Thailand Selatan ini ya. Nah, jadi Malaka juga dulu punya daerah kekuasaannya itu ini ya, Malaysia dan Sumatera. Nah, kemudian nanti ada kerajaan Johor. Ya, Johor, ini Johor ya. Dekat dengan Singapura. Dia juga punya kerajaan tentu di sebagian Malaysia dan masuk juga ke daerah Riau sini ya. Bengkulu, Riau, Palembang. Nah, dan sebagian Sumatera Barat tentunya. Sumatera Utara itu termasuk dari bagian Kesultanan Johor. Setelah Johor nanti ada kerajaan Aceh Darussalam, itu melanjutkan dari Samudra Pasai di Aceh. Nah, jadi berkaitannya cukup penyebaran dari dari kesultanan tersebut bersinggungan dengan negara-negara di Asia Tenggara seperti Malaysia dan Thailand, kemudian nanti Singapura terutama ya. Ada juga nanti Brunei ya. Brunei sejak awal sudah mulai dimasuki Islam. Dan di Filipina juga sebenarnya banyak nih negara Islamnya. Ya, dulu Filipina itu punya namanya itu Kesultanan Sulu. Ya, Sulu. Ada di sini daerah Sulu. Nah, Sulu ini. Ya. Maka kalau kalian dapat berita tentang terorisme, ya, terorisme dilatihnya itu di Filipina Selatan. Ya. Bukan berarti Islam itu teroris, enggak ya, maksud Bapak di daerah Islam Selatan ini juga yang termasuk ada Islamnya di daerah Filipina. Filipina mayoritas Katolik. Katolik. Nah, itu adalah peran dari kesultanan. Jadi peran kesultanan ini juga cukup baik karena apa? Nanti yang menyebarkan Islam itu kesultanan itu rata-rata dia punya misi untuk menyebarkan Islam seluas-luasnya. Nah, bahkan disebutkan nanti ada beberapa wali songo juga ya di Jawa ini yang berguru dulu ke Kesultanan Malaka. Ada beberapa wali songo yang belajar dulu ke Malaka, akhirnya menyebarkan Islam di Jawa. Nah, di Makassar kita punya kerajaan Goa Talo. Di Maluku kita punya Ternate dan Tidore. Jadi kesultanan juga berperan nih buat kemajuan Islam. Nah, selanjutnya adalah Islam di Asia Tenggara. Nah, di Asia Tenggara ini Bapak pengen di pertemuan pertama ini menjelaskan satu negara dulu, yaitu Malaysia. Malaysia secara geografis itu dibagi menjadi dua.
ada Malaysia Barat dan ada Malaysia Timur. Ya, Malaysia Barat ini yang bersinggungan dengan dekat Sumatera, ya, Selat Malaka, kemudian Singapura dan Thailand. Nah, sedangkan Malaysia Timur yang bersinggungan dengan Brunei dan Kalimantan, ya. Dulu namanya Pulau Borneo, ya. Di sini Kutai, ya, Kutai Kartanegara itu lama sekali menguasai Malaysia. Nah, Islam di Malaysia ini secara prosentase teori masuknya Islam dulu, ya. Teori masuknya hampir sama dengan teori masuknya Islam ke Indonesia yang 4 tadi, ya. Arab, Persia, Cina dan India. Secara demografis itu dibagi menjadi 65% Melayu, 26% Cina, 7% India, dan 2% lainnya. Kalian bisa ingat-ingat tentang Malaysia itu dari film Upin Ipin lah, ya. Nah, Upin Ipin dan teman-temannya itu tidak sama agamanya. Ada yang beragama Hindu seperti Jarjit Singh, ya. Jarjit Singh beragama Hindu. Devi, ya, kalau nggak salah, ya, ada namanya Devi. Kemudian yang dewasanya ada Paman Mutu, itu ya sama juga orang Hindu, ya. Ada juga yang Cina nih, kayak Mei Mei, ya. Mei Mei ini Cina. Kemudian kalau peran orang tuanya itu si Ah Tong, ya, si Ah Tong itu orang Cina juga sama. Nah, maka pemeluk agamanya 60% Islam, 20% Buddha, 9% Kristen, ada juga Hindu. Sistem Malaysia itu pakai parlementer. Parlementer itu cirinya itu dipimpin oleh Perdana Menteri. Ya, kalau kita itu kan presidensil, ya, dipimpin oleh presiden. Presiden itu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau federasi itu beda. Kepala negaranya itu biasanya dijabat oleh raja. Kalau di Singapura itu dijabat oleh presiden, ya. Tapi ada juga kepala pemerintahan. Kalau kepala pemerintahan itu dijabat oleh orang yang beda. Kalau parlementer, ya. Kalau Indonesia, Pak Jokowi itu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau di Malaysia itu ada Raja Malaysia, ada Perdana Menteri Malaysia. Di Singapura ada Presiden Singapura, ada Perdana Menteri Singapura. Beda orangnya. Kalau di Indonesia karena presidensil, ya, maka satu orangnya sama. Kalau di Malaysia beda. Nah, berbentuknya juga federasi nih di Malaysia. Federasi itu kalau kita kan NKRI, ya, Negara Kesatuan. Kalau federasi ini lebih otonom. Ya, maka tiap daerah ini, ya, ada 13 negara bagian, ya, seperti Kelantan, Perak, Kedah, Terengganu, Pahang, Johor. Ini punya kesultanan masing-masing. Ya, punya kesultanan masing-masing karena bentuknya federasi. Nah, adapun ini dinamika Islam di Malaysia. Ya, Islam di Malaysia itu meskipun secara jumlah ini termasuk kalah, ya, dari Indonesia, kan 60% saja, ya, tapi secara konstitusional ternyata cukup dominan, ya, di negara, bahkan disebut sebagai Islam, diakui sebagai agama negara, ya. Kebijakan Islaminya juga cukup banyak di Malaysia, ya. Tapi yang paling penting adalah kalian mengetahui tentang sejarah masuknya Islam di Malaysia. Nah, kemudian bentuk pemerintahan dan lain sebagainya. Oke, lebih lanjut tentang negara-negara, masing-masing negara akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, ini adalah pengantar tentang Islam di Asia Tenggara. Mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk memahami betapa sebenarnya kita ini punya daerah yang cukup luas kekuasaannya Islam ini, termasuk di Asia Tenggara juga. Karakteristik Islamnya seperti apa, ya. Nah, tentu kita juga wajib mengetahui, karena sebagai generasi kalian ini bisa dikatakan
globalisasi ya. Kalian bisa kuliah itu jangan cita-cita kuliah di Indonesia ya. Kuliah itu di Singapura kayak Malaysia ya, yang bagus-bagus ya, di Thailand mungkin ada ya. Nah, kuliah di daerah-daerah tersebut ya, karena apa? Karena ya sudah mulai globalisasi ya. Bahkan masyarakat ASEAN itu ya, MEA ya, masyarakat ekonomi ASEAN. Oke, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Apabila ada salah kata, Bapak mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, silakan nanti bisa menghubungi Bapak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.